Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Belajar Asik bersama Kak Idris. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang koneksi antar materi pada modul 2.3. Koneksi antar materi pada modul 3 ini adalah yang pertama, tentang coaching. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, kemudian berorientasi pada hasil yang sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa atau kinerja dari coach, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach itu sendiri. Ini disampaikan oleh Glenn pada tahun 1999. Kemudian Whitmore 2003 menyampaikan bahwa coaching menjadi kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih pada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarnya. Nah, ini yang penting dalam coaching. Yang lebih menarik dari coaching ini adalah kita mendorong coach untuk belajar sendiri dan menemukan ide dan gagasannya sendiri. Coaching bukan mengajarkan, bukan melatih, tapi mendorong coach untuk menemukan idenya sendiri. Kemudian makna dari coaching. Makna dari coaching ini paling tidak ada 3. Yang pertama, kemitraan. Apa itu kemitraan? Makna coaching sebagai kemitraan membangun hubungan antara coach dan coachee yang sama derajatnya. Jadi coach dan coachee sama-sama posisinya. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Hubungannya adalah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Kemudian yang kedua, memberdayakan. Artinya bertanya secara reflektif. Coach melakukan pertanyaan, coach bertanya kepada coach secara reflektif dan mendalam, sehingga mampu menginspirasi coach dan menemukan jawabannya sendiri. Yang ketiga, optimalisasi. Seorang coach berusaha memastikan jawaban yang didapat dari proses coaching diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coach berkembang lebih optimal. Jadi coach itu akan mengkonfirmasi jawaban-jawaban dari coach, sehingga betul-betul jawaban tersebut mendorong peningkatan potensi pengembangan kompetensi dari coach. Peran coaching di sekolah. Coaching menjadi salah satu program penting yang disiapkan di sekolah. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun tumbuhnya hak kodrati murid sehingga dapat mencapainya. Guru hanya bisa memperbaiki dan menebalkan lakunya, bukan menuntut, tapi guru menuntun murid untuk mencapai hak kodratinya. Oleh karena itulah, kemampuan coaching perlu dimiliki oleh setiap guru untuk menuntun murid dalam mencapai hak kodratinya, menjadi manusia yang selamat dan bahagia, karena melalui coaching dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian diri murid terhadap potensi yang dimilikinya. Pada proses coaching ini, guru bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk menemukan ide dan solusinya sendiri melalui tuntunan bimbingan gurunya. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memberikan pemenuhan pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan murid. Selanjutnya, peran guru sebagai coach di sekolah.
Seorang guru harus memiliki keterampilan coaching agar dapat menemukan jati diri dalam melejitkan potensi dirinya. Selain itu juga mendorong sikap reflektif murid melalui pertanyaan yang reflektif. Kemudian coaching bagi murid, proses coaching membentuk murid berpikir kritis sehingga mampu menemukan sendiri potensi yang dimilikinya. Proses coaching melibatkan pembelajaran sosial dan emosional. Apa perbedaan coaching, mentoring, dan konseling? Coaching berbeda dengan mentoring dan konseling. Coaching lebih mendorong coachee untuk menemukan ide dan gagasan baru sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri secara sadar. Sementara mentoring lebih pada membagikan pengalaman untuk mengembangkan dirinya. Dan konseling membantu konseli memecahkan masalahnya sendiri. Jadi di sini perbedaannya. Konseling lebih pada membantu, mentoring lebih pada berbagi pengalaman, sementara coaching mendorong untuk menemukan ide dan gagasan barunya itu oleh dirinya sendiri, diri coach sendiri. Ini yang membedakan. Selanjutnya model coaching, model Tirta. Coaching model Tirta. Ada 4 tahapan dalam coaching model Tirta. Yang pertama, tujuan. Tujuan pembicaraan disepakati oleh coach dan coachee. Pada aspek tujuan ini, pada tahap tujuan ini, coach menanyakan tujuan perencanaan. Apa yang ingin dicapai dengan program pengembangan atau kegiatan yang disepakati. Kemudian identifikasi, menggali dan memetakan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Lalu masuk pada tahapan rencana aksi, di mana pengembangan ide atau alternatif solusi dan rencana yang akan dibuat. Apa rencana yang akan dibuat ke depan? Lalu tanggung jawab. Pada tahap tanggung jawab ini, coachee akan membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah-langkah selanjutnya. Pada tahap ini juga disepakati kapan akan melakukan sesi untuk refleksi atau kalibrasi. Selanjutnya, kompetensi dasar coach. Paling tidak kompetensi dasar seorang coach itu ada 4. Yang pertama, coach harus memiliki kompetensi kemampuan membangun dasar proses coaching. Lalu yang kedua, keterampilan membangun hubungan yang baik. Coach juga yang ketiga perlu memiliki kompetensi keterampilan berkomunikasi, kemampuan memfasilitasi pembelajaran. Ini yang perlu dimiliki paling tidak oleh seorang coach. Lalu pertanyaan Tirta, pada alur Tirta itu ada beberapa pertanyaan pada aspek pada tahap tujuan, identifikasi, rencana aksi, maupun tanggung jawab. Paling tidak pertanyaan yang diajukan, salah satu contohnya pada saat tujuan, pada tahap tujuan adalah apa rencana pertemuan ini misalnya, atau apa tujuannya, apa tujuan dari pertemuan ini, apa definisi tujuan akhir yang diketahui, dan seterusnya. Lalu pada tahap identifikasi, diantaranya coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya kesempatan apa yang Bapak Ibu miliki sekarang? Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak Ibu sekarang dalam mencapai tujuan Bapak dan Ibu? Apa kekuatan Bapak dan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan identifikasi. Lalu setelah menemukan, sudah dapat dalam tahap identifikasi, maka masuk pada rencana aksi. Bisa diajukan beberapa pertanyaan, misalnya, apa rencana Ibu Bapak dalam mencapai tujuan? Adakah prioritasnya? Apa strategi untuk itu? Bagaimana jangka waktunya? Apa ukuran keberhasilan rencana tersebut? Bagaimana cara Bapak dan Ibu mengantisipasi gangguan, dan seterusnya. Ini di tahap rencana aksi. Lalu pada tahap tanggung jawab, misalnya bisa diajukan beberapa pertanyaan. Apa komitmen Bapak Ibu terhadap rencana tersebut? Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dan Ibu? Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Ini adalah beberapa contoh pertanyaan pada tahapan Tirta. Komunikasi dalam praktik coaching. Bapak dan Ibu,
teman-teman semuanya, aspek komunikasi dalam mendukung coaching diantaranya minimal ada 4. Komunikasi asertif, mendengar aktif, bertanya efektif, dan umpan balik yang positif. Keterhubungan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada hubungannya antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi? Tentu ada hubungannya. Pemetaan kebutuhan murid menjadi sumber data bagi coach sehingga murid dapat mengoptimalkan potensinya. Pemetaan kebutuhan murid, ini akan menjadi modal dasar data awal bagi coach dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Pemetaan kebutuhan dapat dilakukan pada aspek kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid. Lalu, apakah ada kehubungannya coaching dengan pembelajaran sosial emosional? Tentu hubungannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sosial emosional. Ada kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab menjadi hal utama dalam coaching. Sehingga coaching membangun kesadaran individu terhadap ide dan solusi dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya masuk pada tahap refleksi modul 2. Refleksi saya pada modul 2 ini, yang pertama, coaching merupakan metode yang dapat membantu pendidik dalam mewujudkan pendidikan yang berorientasi kepada murid. Coaching fokus pada solusi, berorientasi pada hasil yang sistematis. Kompetensi sosial emosional perlu dimiliki oleh seorang coach, sehingga memiliki pengendalian emosi yang baik, memiliki rasa empati dan sosial dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, refleksi saya pada modul 2 ini adalah melalui coaching, guru dapat menentukan segala kekuatan murid. Guru dapat menuntun segala kekuatan murid melalui coaching, memfasilitasi dan menebalkan potensi murid dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Melalui coaching, bagi pemimpin pembelajaran juga dapat menjadi sebuah metode tepat dalam mewujudkan budaya yang reflektif bagi guru-guru tanpa menyalahkan dan memanusiakan manusia. Selanjutnya, ini adalah rencana aksi nyata yang akan saya lakukan pada modul 2 ini. Ada dilatar belakangi dengan adanya guru yang belum menerapkan pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Tujuannya adalah untuk menggali potensi guru dan menemukan ide serta solusi diri. Tolak ukur keberhasilan dari rencana aksi nyata ini adalah adanya guru-guru yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi, berorientasi kepada murid, kemudian merefleksikan diri dengan proses coaching. Guru dapat melakukan coaching terhadap murid-muridnya. Ini adalah beberapa lini masa dan uraian kegiatannya: berdiskusi dengan kepala sekolah dan meminta izin, kemudian menyampaikan permohonan izin pada kepala sekolah untuk melakukan coaching kepada guru, kemudian membuat surat undangan kepada guru-guru, menyampaikan tujuan dan menjelaskan tentang coaching kepada seluruh guru, kemudian memantau efektif melaksanakan coaching kepada guru dan memantau perkembangannya. Dukungan yang diperlukan adalah izin kepala sekolah, kemudian keterlibatan guru dalam proses coaching. Itu barangkali teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, tentang koneksi antar materi pada modul 2 kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Salam sehat, selamat, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.